Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Alika keluar dari dalam kamar mandi menggunakan pakaian lengkapnya. Selesai sholat tadi Devin menyuruhnya untuk mandi. Devin. Alika menatap sekeliling kamarnya mencari keberadaan sosok Devin. Namun kosong. Ruang itu hampa tanpa kehadiran Devin. Alika berjalan keluar kamar mencari Devin. Alika menatap ke arah Devin. Cowok itu ternyata sedang menelpon seseorang. Iya, sahut Devin pada orang yang sedang bertelepon dengannya. Oke, OTW. Devin mematikan sambungan teleponnya. Alika berjalan melangkahkan kakinya ke arah Devin. Devin abis nelpon siapa? Sepupu, sahut Devin. Lo alergi kucing, enggak? Tanya Devin. Alika menggelengkan kepalanya. Enggak, emangnya kenapa? Gue mau bawa kucing ke sini. Wajah Alika berubah sumringah senang. Hua, beneran, asik. Kucingnya nggak oren tapi, kan? Kalau oren kenapa? Devin mengerutkan dahinya. Alika sepertinya suka dengan kucing, tapi tidak dengan warna oren. Kalau oren, biasanya mukanya resek, jelek. Banyak makan, suka nyakar barang-barang, berak sembarangan di sana-sini. Kerjaannya tidur mulu, ujar Alika mengabsen satu persatu keburukan dan aib para kucing. Kucing Devin bulunya warna apa? Tanya Alika. Oren. Muka Alika berubah datar mendengar warna bulu kucing Devin. Kok oren sih? Devin tidak menjawab. Dia melewati Alika, lalu mengambil kunci mobilnya. Lo ikut nggak? Kemana? Tanya Alika. Jemput kucing. Sepanjang perjalanan hanya diam dalam keheningan. Lebih tepatnya Devin yang diam. Alika sudah dari tadi mengoceh, namun tidak ditanggapi oleh Devin. Tiba-tiba, sebuah sepeda motor melewati mobil mereka berdua dengan pelan. Alika tidak bisa mengendalikan tawanya. Itu. Huahahaha. Itu. Hahaha. Devin ikut tersenyum melihat kendaraan dan pengguna jalan di sebelahnya. Lucu banget, hahaha. Udah Alika. Apanya yang udah? Tanya Alika. Ketawanya. Alika mengerutkan dahinya tidak mengerti. Emangnya kenapa? Banyak ketawa bisa bikin nangis. Alika masih menatap Devin dengan tatapan bertanya. Emang bisa? Devin tidak menjawab. Cowok itu memfokuskan pada jalanan, menginjak gas untuk menaikkan laju kendaraannya. Udah sampai? Tanya Alika pada Devin. Mobil mereka berdua berhenti pada sebuah rumah mewah. Buruan turun. Alika turun dari mobil dan mengikuti Devin masuk ke dalam rumah mewah tersebut. Ye lama amat lo gue tungguin, cepetan noh ambil kucing lo. Sepupu Devin berkacak pinggang menatap mereka. Mana? Tanya Devin. Kandangnya di samping rumah. Devin hendak berjalan menuju kandang kucingnya, sebelum Desi sepupu Devin memanggilnya. Devin, ini istri lo ya? Devin menatap datar sepupunya itu. Kayak bisu aja lo jawab pakai segala. Bodoh amat. Tanpa berkata lagi, Devin melangkah menuju kandang kucingnya berada. Meong. Kucing Devin duduk dengan anteng di atas meja depan kandangnya. Alika menyipitkan matanya menatap kucing di depannya itu. Ekspresinya berubah sinis. Dasar sok cantik, sok imut, sok lucu. Alika tahu, kamu pasti pura-pura manis di depan Devin. Aslinya pasti barbar, jorok, banyak makan. Awas aja, kalau kamu nanti macem-macem di apartemen Alika sama Devin,
kamu bakal Alika goreng. Alika goreng sampai gosong. Alika tertawa jahat dalam hati. Kalau kucing oren itu macam-macam di apartemennya nanti, Alika tidak segan-segan untuk memasukkannya ke dalam wajan. Alika berdehem singkat lalu menatap Devin. Kucingnya lucu, Alika boleh fotoin nggak? Devin tidak menjawab. Cowok itu menaikkan sebelah alisnya. Diem berarti boleh. Alika mengambil ponselnya lalu membuka salah satu aplikasi kamera. Hahaha, lucu banget fotonya. Alika tertawa jahat melihat hasil fotonya. Lumayan, dapet foto aib si oren jelek, batin Alika. Sini gue lihat, ucap Devin mendekat ke arah Alika. Enggak boleh. Devin, kan bisa foto sendiri pakai HP Devin. Devin mengangkat kucing tersebut lalu mengendongnya. Namanya siapa? Tanya Alika. Gak ada nama. Alika memikirkan nama yang cocok untuk kucing di gendongan Devin itu. Kasih nama Siti Rapeah aja gimana? Kucing gue laki. Oh laki-laki toh. Alika terkekeh pelan. Ya udah kasih nama Abdul Mamat aja. Kenapa Abdul Mamat? Ya kalau Abdul Somad kan nama Pak Ustadz. Devin menghiraukan Alika. Cowok itu berbalik dan berjalan menuju mobilnya berada. Alaska, Alika itu sepupunya Devin. Yah. Tanya Bila. Bukan sepupu, tapi bininya, sahut Alaska. Bininya, apa itu? Tanya Bila. Istri. Loh, emangnya Devin sama Alika udah nikah? Udah sayang. Tahu dari mana? Tadi Alika sama Devin ke base camp. Bila menyandarkan kepalanya ke bahu Alaska. Bosen di rumah terus. Mereka berdua saat ini sedang di rumah Bila. Tenang, tidak berdua kok. Kebetulan asisten rumah tangga Bila sedang ada di sana, makanya Alaska mau ke sana. Kalau Bila sendirian di rumah, Alaska tidak akan berani masuk, paling mereka hanya sekedar duduk-duduk di luar. Bila menyandarkan kepalanya ke bahu Alaska. Bosen di rumah terus. Alaska memeluk Bila dari samping. Mau jalan kemana? Bila tersenyum senang. Alaska terkadang sangat peka apa yang sedang ia mau. Alika tinggal di rumah Devin juga enggak? Tanya Bila. Enggak tahu, jawab Alaska. Kenapa emangnya? Pengen main ke rumah Alika. Mau ngapain ke sana? Enggak tahu mau ngapain. Pengen ke sana aja pokoknya. Alaska mengeluarkan ponsel dari saku celananya. Gue tanya Devin bentar. Alaska dan Bila mau ke sini. Hah? Alika menatap Devin. Siapa tadi? Alaska, Bila. Ke apartemen ini. Tanya Alika memastikan lagi. Alika bangkit dari kasurnya lalu berjalan keluar kamar dengan riang dan senang hati. Yes, akhirnya Alika punya teman. Bila punya kucing enggak? Tanya Alika. Mereka berdua duduk berdampingan di atas sofa sambil mengobrol. Sedangkan Devin dan Alaska bermain game di ponsel masing-masing. Punya, warna oranye, namanya Kevin. Kevin. Beo Alika. Kebagusan kalau dikasih nama Kevin. Kucing Devin aja Alika kasih nama Mamat. Ih, jelek bareng nama kucing lo. Bila memasang ekspresi wajah tidak suka. Sengaja, jawab Alika. Orang kucingnya jelek kok. Ngapain kasih nama bagus-bagus? Namanya kurang estetik, sahut Bila. Ah enggak apa-apa biarin aja. Bila berpikir sejenak. Oh, iya Alika, lo asalnya dari Kalimantan, kan? Iya, jawab Alika. Kenapa emangnya? Di Kalimantan ada mobil enggak? Maksudnya? Tanya Alika balik. Nada suaranya menunjukkan kalau ia tidak suka akan pertanyaan bodoh dari Bila. Di Kalimantan ada mobil enggak? Ada kendaraannya enggak? Ya adalah. Sahut Alika, jangan mentang-mentang Kalimantan sebagian besarnya hutan,
jadi nggak ada kendaraan. Kalimantan juga punya kehidupan kayak pulau berpenghuni lainnya. Gak asik loh mah, ujar Bila. Kan guenya cuma bercanda nanya gitu, kayak yang di TikTok. Bila menatap Alaska yang sedang fokus pada layar ponselnya. Jemari cowok itu bergerak lincah di atas layar ponselnya. Alaska, kita kapan pulangnya? Kan tadi lo ngajak ke sini. Alaska belum menatap Bila, masih fokus pada ponselnya. Mau keluar, kita nyantai ke kafe aja gimana? Tanya Bila. Iya sayang, tunggu bentar ya, gue lagi nyelesain gamenya dulu. Bila kembali menatap Alika. Oh iya, Mamat di mana? Gue pengen lihat dong. Alika menatap Devin. Cowok itu dari tadi diam di tempatnya, tidak mengeluarkan suara. Berbeda dengan Alaska yang sudah beberapa kali mengeluarkan sumpah serapah. Devin, Mamat di mana? Gak tahu, sahut Devin. Loh, kok nggak tahu sih? Kan tadi Devin yang bawa ke sini. Dalam kamar, Alika beralih menatap Bila. Dalam kamar katanya, yuk kita lihat. Alika dan Bila segera berjalan ke dalam kamar. Kucing Bila kalau makan banyak nggak? Ya banyaklah, banyak banget malahan. Bila mengingat bentuk wajah dan badan gemuk kucingnya. Makanya Kevin gendut. Alika menganggukkan kepalanya. Tapi nggak suka berak sembarangan, kan? Enggak dong, sahut Bila. Walaupun mukanya Kevin resek, tapi dia itu pinter. Nggak suka berak sembarangan. Bagus dong kalau kucing Bila kayak gitu, nggak kayak si Mamat. Seketika mata Alika membulat sempurna menatap ke arah Mamat. Ah, Mamat, kenapa berak di atas kasur? Hah. Muka Alika berubah memerah karena menahan kekesalannya. Devin, tolongin Alika. Mendengar teriakan minta tolong dari Alika, Devin dan Alaska dengan cepat berjalan ke arah kamar. Kenapa? Tanya Devin. Walaupun wajahnya biasa datar, tapi kali ini tidak bisa ditutupi kalau cowok itu juga panik. Mamat berak sembarangan. Devin menatap ke arah kasur yang ditunjukkan Alika. Beberapa tumpukan kotoran Mamat tersusun rapi di sana. Bawa Mamat pergi dari sini. Titah Alika kepada Devin. Tingkat kebencian Alika bertambah naik kepada Mamat. Setelah ini, Alika berjanji akan membuat Mamat tersiksa. Devin menuruti Alika. Cowok itu berjalan ke kamar mandi dengan membawa Mamat di tangannya. Brak, setelah menutup pintu, Devin meletakkan Mamat di tas klos. Berdiri, titah Devin dengan nada datar pada kucing oren itu. Dengan ajaibnya, Mamat berdiri di atas klos dengan kedua kakinya. Meong, kenapa lo berak sembarangan lagi? Hah? Tanya Devin marah pada kucingnya itu. Dulu Mamat memang sengaja dititipkan kepada sepupunya karena kucing oren itu suka berak sembarangan. Meong, awas aja kalau Alika sampai nangis gara-gara lo. Meong, mau jadi gelandangan. Ancam Devin pada Mamat. Meong, tatapan Mamat berubah memelas, meminta kasihan kepada Devin. Jangan berak sembarangan lagi. Meong. Devin berjalan keluar dari toilet, cowok itu menuju ke arah Alika. Devin memikirkan kata-kata yang akan keluar dari mulutnya untuk menenangkan dan membujuk Alika supaya cewek itu tidak mengusir Mamat. Kasihan Mamat kalau jadi gelandangan. Mata Alika memerah dan berkaca-kaca. Marah sekaligus sedih karena spraynya dijadikan tempat buang hajat oleh Mamat. Alika, Devin sudah dari setengah jam yang lalu berusaha membujuk Alika. Cewek itu tidak ingin berbicara, marah kepada Mamat karena sudah berak sembarangan dan kesal kepada Devin karena sudah membawa Mamat apartemen. Dia nggak sengaja, bela Devin kepada Mamat. Masih aja dibelain, ujar Alika pelan dengan wajah datar. Meong,
Alika menatap Mamat dengan penuh kebencian. Apa? Mamat mau jadi tunawicara? Tunawisma, ujar Devin meralat. Cowok itu menatap Alika. Tunawicara mah bisu. Biarin. Balas Alika, biar Mamat bisu aja sekalian. Terus lo mau apa? Alika menatap Devin dengan datar. Buang Mamat aja. Tapi, ya udah. Kalau gitu biar Alika yang keluar dari sini. Sekarang Alika tanya, Devin pilih Alika, atau pilih Mamat? Devin menghela nafasnya. Cowok itu menggaruk tengkuknya karena bingung. Mana bisa Devin disuruh memilih antara Alika dan Mamat? Kalau Devin memilih Alika, kasihan Mamat jadi gelandangan. Tapi kalau Devin memilih Mamat, Alika pasti menangis dan keluar dari apartemen. Devin tidak mungkin melakukan itu. Alika, Devin mau pilih Mamat kan? Gue belum sempat ngomong Alika. Ya udah buruan ngomong, balas Alika. Ngomong pelan-pelan bisa kali, gak udah ngegas. Lo maunya gimana? Alika menatap lurus ke depan. Egonya sih ingin mengusir Mamat, tapi nurani Alika berkata jangan. Kasian sama si Oren jelek itu. Ya udah jangan diusir, ujar Alika yang membuat Devin lega. Namun perkataan Alika selanjutnya membuat Devin mendesah frustasi, tapi Mamat harus dihukum, supaya jera dan gak berak sembarangan lagi. Dihukum gimana? Sekarang belum tahu, tapi nanti pasti Alika hukum. Setelah mengantar Bila pulang, Alaska pergi ke tempat mainnya untuk berkumpul dengan para sahabat laknat plus kampretnya itu, dan jangan lupakan, mereka juga tidak punya akhlak. Begitu kata Alaska. Alaska membaringkan tubuhnya ke atas sofa empuk. Hari sudah beranjak sore, namun cowok itu belum pulang ke rumahnya. Capek banget, ya Tuhan. Untung tubuh gue kuat, kalau aja lemah letoy kayak Farel yang kerjaannya joget gak jelas di depan HP mulu, pasti udah pingsan gue, atau mungkin udah meninggoy. Farel yang sedang bermain game langsung menatap ke arah Alaska tak terima. Ye, enak aja lo ngomong kayak gitu. Jangan mentang-mentang lo bos, jadi bisa seenak pantat ngatain gue. Sahut Farel. Seenak jidat, rel. Gimana ceritanya jadi seenak pantat? Sahut Aldo bertanya. Bodoh amatlah. Mau seenak jidat, mau seenak pantat, yang penting enak pas disebut. Sahut Farel merutu, cowok itu masih kesal kepada Alaska. Kenapa mereka sering sekali mengatai Farel dan pekerjaannya itu? Padahal Farel sering mentraktir mereka bakso dan mie ayam hasil dari endorse. Dasar mereka, sahabat tidak tahu diri. Lo abis dari mana tadi Al? Tanya Bima. Cowok itu baru saja kembali dari arah dapur dengan membawa minuman kaleng di tangannya. Nemenin Bila main ke apartemen Devin sama Alika, tapi nggak lama. Karena mereka ada masalah kita berdua pulang. Aldo meletakkan ponselnya ke atas meja. Cowok itu menggeser duduknya, mendekat ke arah Alaska dan Bima. Masalah apa? Masalah apa? Ceritain dong Al. Bima mendengus menatap ke arah Aldo. Giliran mau ngegosip aja cepet. Dasar cowok-cowok penggosip. Lah, mang apa salahnya? Aldo menatap Bima sengit. Selagi ada kesempatan kenapa enggak? Mulut itu fungsinya ada dua, satu buat makan, satunya lagi buat gibahin orang. Bayu yang masih bermain ponsel ikut menyahut ucapan Aldo. Ingat-ingat do, lo itu cowok. Mulutnya dijaga astagfirullah. Ngegibahin hidup orang mulu kerjaan lo. Terserah gue lah, sahut Aldo. Visi panutanku, membuat orang sakit hati dengan perkataan adalah hobiku. Ya Allah, cabutlah nyawa Aldo secepatnya. Gue pengen lihat Aldo cepet meninggoy. Supaya dia nggak sempat tobat, terus masuk neraka jahanam.
Juna yang sedari tadi diam pun ikut-ikutan menyahut. Jahat bener lo berlima, ujar Aldo mendrama. Hilang si Devin, malah tumbuh 5. Kayaknya emang bener, gue itu sahabat tiri kalian semua. Jangan ngomong gitu dong Do, jadi nggak enak gue sebagai sahabat. Alaska menatap Aldo dengan tatapan iba. Wajah songongnya sudah berubah menjadi wajah bersalah. Emang gitu kenyataannya. Aldo mulai merajuk. Gue yang paling sering dibully di sini. Tapi lo bukan sahabat tiri, balas Bima. Aldo sedikit lega dan merasa dihargai karena tidak dianggap sebagai sahabat tiri di circle pertemanannya. Terus apa? Sahabat pungut. Ucapan yang keluar dari mulut Alaska itu membuat mereka berlima tergelak dan tertawa, sedangkan Aldo hanya bisa memasang wajah masam. Gak apa-apa, sumpah. Gak apa-apa, udah biasa mah gue digituin. Bercanda loh Do, jangan seriusin, apalagi dimasuki ke hati, ujar Juna. Cowok playboy itu tidak tega melihat sahabatnya itu terus menjadi sasaran bercandaan mereka. Mulut Alaska, kan emang gitu, sahut Farel. Tajamnya luar biasa, pisau daging emak gue aja kalah tajamnya. Aldo tidak menyahut, ekspresi wajahnya masih masam, bad mood. Bayu menyandarkan tubuhnya ke sofa. Cowok itu baru saja selesai bermain game. Suntuk banget woi di sini. Ngopi keluar yok, gas lah. Gue ikut, sahut Juna. Udah lama juga gue nggak nyari cewek baru di luar. Bima menggelengkan kepalanya. Keluar buat nyantai Jun, sekalian nyari kopi. Bukan buat nyari cewek, ya kalau bisa nyambi cari cewek, why not? Lagian, gue udah bosen sama cewek-cewek gue. Tobat Jun. Tobat, kiamat udah dekat. Mau sampai kapan lo kau jadi playboy terus? Nggak kasihan lo, ngeliat anak orang nangis terus setiap lo putusin? Tanya Bayu. Juna tersenyum tipis, di balik lengkungan itu terselip sebuah misteri. Gue nggak bakalan berhenti sebelum dapatin dia. Ah, banyak bacot lo semua. Gue duluan nih. Alaska kembali berdiri dan berjalan keluar. Gue duluan. Nyusul Alaska si mulut babi, kata Aldo lalu ikut berjalan keluar. Perkataannya tentu saja tidak didengar oleh Alaska. Kalau Alaska mendengarnya mungkin wajahnya akan jadi sasaran cowok bermulut bon cabe itu. Lo mau ngapain? Devin menatap Alika yang sedang mengulek sambal. Cewek itu juga membuka lemari dan mengeluarkan beberapa daun yang biasanya dia pakai untuk memasak. Devin, ambilin kuali dong. Yang besar ya. Mau ngapain? Udah jangan banyak tanya, buruan ambil cepetan. Setelah ambil kuali nanti, Mamat jangan lupa bawa ke sini. Devin menatap Alika curiga. Lo ngemasak Mamat? Alika berhenti mengulek sambal. Wajah cewek itu menyengir lebar. Devin kalau ngomong suka benar. Alika, bercanda Devin. Alika mau fotoin Mamat kayak pas lagi dimasak. Devin menghela nafasnya. Cowok itu menatap Alika datar. Jangan macem-macem. Alika enggak macem-macem kok, cuma mau fotoin Mamat. Anggap aja itu hukuman Mamat. Tapi, belum selesai ucapan Devin, Alika sudah lebih dulu memotongnya. Kalau gitu Mamat nggak boleh tinggal di sini lagi. Alika menatap Devin tajam. Devin tidak bisa berkata-kata lagi. Cowok itu meninggalkan Alika dengan tatapan datar. Alika terkikik geli. Cewek itu kembali memotret Mamat dengan kamera ponselnya. Cekrek, hahaha, muka jeleknya kelihatan pasrah banget. Batin Alika tertawa jahat. Alika mengangkat Mamat dari dalam kuali besar. Cewek itu kembali meletakkan Mamat di atas nampan yang sudah dihiaskan beberapa sayuran dan semangkuk kecil sambal. Ih Mamat, Alika jadi ngiler liatnya.
Mamat mau dicocol pakai sambal nggak? Meong. Ah, Alika jadi lapar, kan gara-gara Mamat. Alika mengelus perutnya. Meong. Prang. Alika menatap ke arah Mamat yang sudah melompat dari dalam nampan tadi. Masih aja nakal. Entar Alika hukum lagi loh Mat. Alika memasak dengan tenang. Tangannya dengan lincah mengaduk nasi goreng di dalam panci. Wangi harum masakan Alika menyeruak ke seluruh ruangan. Masak apa? Devin mendekat ke arah Alika. Cowok itu tersenyum tipis lalu melingkarkan tangannya di perut Alika untuk memeluk dari belakang. Tubuh Alika mendadak kaku. Devin jangan peluk Alika. Alika belum mandi, ucap Alika pelan. Gak apa-apa, masih wangi kok, sahut Devin sambil mencium pundak Alika. Tangan Alika memegang lengan Devin yang melingkar di depan perutnya. Lepas dulu, Alika mau masak. Ya udah masak aja, ujar Devin, namun cowok itu belum melepaskan pelukannya pada Alika. Alika susah masaknya kalau Devin peluk gini. Devin melepaskan pelukannya. Cowok itu berjalan ke arah meja makan. Jangan lama, masaknya. Kenapa emangnya? Alika berbalik menatap suaminya yang sudah berada di meja makan. Pengen peluk lagi. Alika membalikkan badannya. Bibirnya digigit karena menahan senyum, wajahnya sudah sangat merah karena malu. Tangan Alika kembali memegang spatula dan melanjutkan kegiatan memasaknya. Setelah selesai memasak nasi goreng dan menaruh ke dalam piring, Alika mendekat ke arah Devin. Makasih sayang, ujar Devin saat menerima piring yang sudah berisi nasi goreng. Alika kembali tersenyum, pipinya masih merona. Sama-sama, Devin mulai menyuapkan makanan ke dalam mulutnya. Tatapan Alika belum bisa beralih dari suaminya itu. Gimana? Enak nggak? Enak banget, sahut Devin membuat Alika lagi-lagi tersenyum senang. Alika ikut makan bersama Devin. Cewek itu menyuapkan makanan ke dalam mulutnya. Rasanya sangat enak, seperti bukan masakannya. Alika makan dengan lahap, tidak menyangka kalau masakannya bisa seenak itu. Pelan-pelan Alika, tegur Devin yang melihat cara makan Alika. Cowok itu menghela nafasnya pelan. Deketan ke sini. Mau ngapain? Udah sini cepetan. Alika bangkit dari duduknya. Dia yang semula berada di depan Devin beralih menjadi duduk di samping Devin. Kenapa? Tanya Alika lagi. Tangan Devin terangkat membersihkan sudut bibir Alika yang berminyak dan terdapat nasi. Kalau makan pelan-pelan. Alika menundukkan kepalanya. Bibirnya terasa pegal karena dari tadi tersenyum. Abis ini, lo mau ngapain? Alika mendongak menatap Devin. Alika boleh cium Devin nggak? Devin mengangkat sebelah alisnya. Kenapa sih? Ih, Alika mau nyium pipi Devin. Boleh nggak? Devin mengalihkan pandangannya dari Alika, supaya mempermudah cewek itu menciumnya. Ya udah, nih. Devin menepuk pipinya pelan. Dengan tersenyum, dan bergerak malu-malu Alika mendekat ke arah Devin. Kap, udah belum? Tanya Devin. Sebelah kanan lagi, ujar Alika. Devin kembali memalingkan wajahnya ke samping supaya Alika mudah menciumnya. Kap, udah. Cicit Alika pelan. Devin kembali menatap Alika. Cowok itu memegang pipi Alika. Alika, kenapa? Tanya Alika. Bangun. Hah, maksud Devin. Bangun Alika. Bangun apa? Kenapa? Alika, karena sudah dipanggil beberapa kali, dan belum juga terbangun Devin menepuk pipi Alika pelan. Alika, bangun. Enghe. Alika hanya melenguh dalam tidurnya. Tak kunjung terbangun. Heh, bangun. Devin berusaha mengguncang tubuh Alika. Cewek itu terlalu nyenyak tidur,
sampai sangat sulit ketika dibangunkan. Bangun Alika. Karena Alika tak kunjung bangun, Devin menarik tangan Alika sehingga cewek itu jatuh terjungkang dari sofa ke lantai yang dialasi karpet. Oh, sakit. Otaknya jangan traveling ya cantik. Alika menatap Devin dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Devin kenapa tarik Alika? Tubuh Alika sakit banget. Gue. Alasan. Devin sengaja, kan mau bikin Alika jatuh. Devin pasti mau bikin Alika meninggoy supaya Devin bisa jadi duda. Devin mau jadi hot daddy, kan? Devin masih SMA loh padahal. Masak udah mau jadi duda. Apaan sih? Gak jelas, ujar Devin. Hiks. Devin jahat banget sama Alika. Tubuh Alika sakit tahu gara-gara jatuh ke lantai. Hiks. Sakit. Menghela nafas pelan, Devin mendekati Alika. Cowok itu berjongkok di depan istrinya itu. Mana yang sakit? Hiks. Sakit semua. Jangan nangis, ujar Devin datar pada Alika. Kenapa cewek di depannya sangat cengeng? Sakit tahu. Hiks. Serut. Alika mengeluarkan ingusnya lalu menyapu dengan punggung tangannya. Devin mengambil tangan Alika, lalu menyapu bekas ingus Alika pada bajunya. Udah, jangan nangis lagi. Tadi Alika mimpi dipeluk Devin. Alika menceritakan mimpinya tadi pada Devin. Terus, Alika juga mimpi nyium Devin. Tadi Devin juga nyium Alika juga. Di mimpi maksudnya. Devin tidak menyahut, cowok itu masih menatap Alika, kali ini dengan mengangkat sebelah alisnya. Pengen dipeluk, pengen dicium juga. Alika menatap Devin dengan memelas, matanya masih berkaca-kaca karena menangis. Hidungnya masih berair, pipinya juga basah karena air mata tadi. Peluk aja, tawar Devin. Alika mengerucutkan bibirnya. Padahal pengen dicium juga, cicitnya pelan. Ya udah kalau gak mau. Devin langsung berdiri dan siap berjalan meninggalkan Alika. Iya. Alika mau dipeluk Devin. Alika dengan cepat berdiri dan memeluk tubuh Devin. Cewek itu menenggelamkan wajahnya ke kepala Devin. Hidung peseknya dia gosokkan pada dada Devin untuk mencium aroma khas tubuh cowok itu. Devin membalas pelukan Alika, tangan kanan cowok itu melingkar belakang Alika, sedangkan tangan kirinya ia gunakan untuk menahan pinggang Alika. Jangan suka nangis lagi, itu mulu yang dibilangin Devin sama Alika. Devin gak suka banget ya, kalau Alika nangis. Gak ada suami yang suka lihat istrinya nangis. Alika tersenyum di depan dada Devin. Ya Allah, Alika baper. Meleyot, pengen meninggoy rasanya. Batin Alika berteriak senang. Udahan pelukannya. Mau sekolah. Alika sedikit memundurkan wajahnya. Matanya menatap ke arah jam dinding yang menunjukkan hampir jam 6 pagi. Berarti Alika ketiduran udah 1 jam lebih ya? Iya, sahut Devin. Abis sholat subuh jangan tidur lagi. Abisnya tadi Alika ngantuk banget. Devin melepas tangannya dari tubuh Alika. Cowok itu melepas pelukannya dengan mendorong kedua bahu Alika dengan pelan. Duluan mandi. Alika membalikkan badannya hendak pergi ke kamar mandi. Namun, baru beberapa langkah, Alika berbalik karena merasa ada yang kurang. Ada yang kelupaan, ujar Alika. Apa? Alika kembali berjalan mendekat ke arah Devin. Cewek itu menarik kepala Devin lalu mendaratkan ciumannya pada pipi Devin. Kap, sekarang udah. Alika berbalik dengan cepat, cewek itu berlari masuk ke dalam kamar mandi lalu mengunci pintu kamar mandi. Devin masih terdiam di tempatnya. Otak cowok itu seketika blank. Sampai beberapa menit kemudian ia menyentuh pipinya. Bekas ciuman Alika tadi. Dasar istri durhaka,
gumam Devin. Cowok itu tersenyum tipis. Mau nyiumnya gak pakai izin. Kumpulkan tugas kemarin ke depan. Alika melotot kaget mendengar perintah guru di depan. Cewek itu membuka lembaran bukunya dengan tak sabar. Astagfirullah. Alika lupa ngerjain tugas. Kenapa? Tanya Devin. Alika lupa ngerjain tugas semalam. Kenapa bisa lupa? Alika mengingat pekerjaan apa yang ia lakukan kemarin sampai lupa mengerjakannya. Alika lupa ngerjain tugas, gara-gara ngerjain mamat kemarin. Petik 2. Syukurin. Bibir Alika bergetar menahan tangis mendengar ucapan Devin, bukannya membantu Devin malah membuat ia ingin menangis. Terus Alika gimana? Tiba-tiba guru di depan kembali bersuara. 2 orang yang belum mengumpulkan tugas, siapa? Devin melirik ke arah Aldo yang berada di depannya. Lo udah ngumpulin. Aldo menoleh ke belakang menatap Devin. Ya udahlah. Orang tadi pagi gue berangkatnya cepet-cepet supaya bisa nyontek sama Alaska. Devin menghela nafasnya. Cowok itu mengambil tipeks yang berada di atas meja lalu mencoret namanya pada buku tugas miliknya. Setelah mencoret namanya, Devin menyerahkan buku tugasnya pada Alika. Tulis nama lo, kumpulin ke depan. Terus Devin gimana? Devin tidak menyahut. Cowok itu berjalan maju ke depan. Saya lupa ngerjain tugas, Pak. Guru tersebut menatap Devin sambil membenarkan letak kacamatanya. Devin, tumben sekali kamu tidak mengerjakan tugas. Devin hanya menatap gurunya datar tanpa menyahut lagi. 2 orang yang belum mengumpulkan. Satunya lagi siapa? Alika menatap ke arah Devin. Cewek itu malah ikutan berdiri dan berjalan maju ke depan. Saya juga gak ngerjain tugas Pak. Anak baru, ujar guru itu. Kenapa tidak mengerjakan tugas? Lupa juga Pak. Alika kembali menatap Devin. Suaminya kali ini menatapnya dengan tajam. Karena kalian berdua tidak mengerjakan tugas, silakan keluar dari pelajaran saya dan hormat pada tiang bendera di lapangan. Devin langsung keluar dari kelas. Alika kembali melirik ke arah guru tadi. Tunggu apa lagi? Silakan keluar. Permisi Pak, Assalamualaikum. Alika mengejar Devin yang sudah lebih dulu berjalan keluar kelas. Kenapa lo keluar juga? Alika yang sedang berdiri sambil hormat kepada bendera menoleh ke arah Devin di sampingnya. Alika mau nemenin Devin. Gue gak perlu ditemenin. Tapi Alika pengen. Devin menatap Alika dengan tajam membuat Alika memajukan bibirnya. Devin jangan marah dong. Devin. Nanti Alika beliin Devin minum deh kalau udah istirahat, tapi Devin jangan marah sama Alika ya. Bujuk Alika. Gak perlu. Ya udah, Alika sekalian beliin Devin makanan mau. Gak. Devin mau Alika beliin lon asteris. Devin melebarkan matanya mendengar tawaran Alika. Maksud lo apa? Tanya Devin tajam. Alika mau beliin Devin lon asteris. Tenang aja, pulang sekolah nanti kita beli lon asteris, oke? Tuh, Alika meletakkan gelas minumnya ke atas meja. Setelah mengusap bibirnya, Alika bersandar di bangku, ia baru saja menghabiskan 2 gelas es teh setelah dihukum tadi. Ya ampun, Alika minumnya bisa sampai 2 gelas es. Bila menggelengkan kepalanya menatap Alika. Alika lagi haus Bila, kan barusan abis dijemur. Mana ini jam setengah 12 siang lagi. Panas banget ya ampun. Alah, pakai sok-sokan kaget segala lo Bil, ujar Tasya menatap Bila malas. Bukannya lo bisa minum sampai 4 gelas. Hehehe, Bila menampilkan cengirannya. Oh iya, lupa dong gue. Kalau pernah minum sampai 4 gelas es. Bisa-bisanya lupa sama diri sendiri, ujar Lita.
Tiba-tiba Alika terduduk dengan tegak, cewek itu menatap teman-temannya. Alika mau nanya Bo, hei semua, yuk tangan di atas. Kita nyanyi bersama dan joget ramai-ramai. Semua pasang yang berada di kantin menatap ke arah salah satu pojokan kantin. Di sudut itu, Aldo sudah berdiri di atas meja sambil memegang botol kosong yang dia gunakan sebagai mikrofone. Bila tak ada janda, terpaksa waria. Asek ASEK, Jos. Juna ikut-ikutan naik ke atas meja. Cowok itu ikut bernyanyi dan melanjutkan potongan lagu yang baru saja dinyanyikan Aldo. Rasanya sama, hanya tempatnya beda. Astagfirullah. Jatuh banget harga diri perawan di lagu itu. Kayak nggak ada guna manfaatnya, anjir. Tasya menggelengkan kepalanya. Mereka masih bernyanyi dan berjoget ria di pojokan kantin membuat suasana kian berisik. Mereka kok berisik banget sih? Tanya Alika. Berisik semua, kecuali Devin, sahut Revi. Kalau Devin kelewat pendiam. Ngomongnya pas ada kepentingan doang, sahut Lita. Padahal udah sekelas dari tahun lalu, tapi jarang banget denger Devin ngomong panjang lebar. Apa kita tukar aja, mulutnya Devin sama mulutnya Alaska, iya. Tanya bila memberi usul. Kalau Alaska terlalu banyak ngomong. Kalau Devin terlalu dikit ngomong. Tapi kalau sama Alika, Devin ngomongnya banyak kok, balas Alika mematahkan spekulasi mereka. Malahan Devin nyebelin banget kalau ngomong sama Alika. Masa sih? Tanya Revi tak percaya. Iyalah, Alika kan istrinya Devin. Bila meyelutuk membuat mereka menatapnya. Lita dan Tasya saling berpandangan mendengar perkataan Bila barusan. Seriusan lo, maksudnya? Revi menatap ke sekelilingnya, orang-orang di sekitar juga ikut menatap ke arah meja mereka. Kecilin dikit suara kalian, ujar Revi memberi peringatan. Tasya menatap horor ke arah Alika. Beneran lo sama Devin udah nikah? Alika menatap ke sekelilingnya. Untunglah, orang-orang tidak menatap mereka lagi. Alika menundukkan sedikit tubuhnya. Ia berbisik pelan, Stete. Jangan kasih tahu siapa-siapa tapi ya. Sebenarnya Alika emang udah nikah sama Devin. Tuh, kan. Apa yang gue bilang, ujar Bila bangga sambil menamparkan dadanya sombong. Bila gitu, lo selalu tahu apa yang gak kalian tahu. Alah, Tasya menatap Bila malas. Tangan cewek itu terangkat lalu mendorong kepala Bila pelan. Sok iye lo, jadi lo beneran udah nikah sama Devin. Bisik Lita lagi. Cewek itu masih belum percaya apa yang didengarnya barusan. Alika menganggukkan kepalanya. Iya, kok bisa sih? Tanya Revi. Pengakuan Alika barusan seperti hal yang mustahil terjadi. Menikah saat SMA. Bagaimana bisa? Kenapa nggak bisa? Tanya Alika balik. Maksudnya, lo, Devin, masih SMA, dan gimana bisa gak ada orang yang tahu? Kan Alika sama Devin nikahnya diam-diam, gak ngundang orang banyak. Emangnya bisa kayak gitu? Tanya Bila polos. Ya bisa, lah. Sahut Alika, Tasya, Lita dan Revi secara serentak dan bersamaan. Alika membereskan peralatan sekolahnya untuk dimasukkan ke dalam tas. Bel pulang sekolah sudah berbunyi beberapa menit yang lalu, guru yang mengajar pun sudah keluar dari kelas. Buruan, ujar Devin. Cowok itu menyangkutkan tali tasnya pada bahu sebelah kanannya, lalu berjalan keluar kelas meninggalkan Alika. Devin, tungguin Alika. Alika langsung menarik tasnya dan segera mengejar suaminya. Cewek itu berusaha menyamakan langkah Devin dengan langkahnya. Devin kalau jalan jangan cepet-cepet dong. Kaki Alika pendek tahu,
Susah kalau ngejar langkah Devin, mana Devin kakinya panjang lagi. Devin tetap meneruskan langkahnya. Cowok itu melirik singkat pada tas punggung Alika yang tidak ditutup dengan benar. Tas lo belum ditutup. Alika menoleh ke arah tasnya lalu menatap Devin. Tutupin dong. Devin berhenti, namun Alika tetap berjalan. Devin apaan sih? Pakai narik-narik segala. Alika hampir saja terjungkang, karena kerah baju belakangnya ditarik Devin. Tangan Devin menutup resleting tas Alika. Makasih, sindir Devin pada Alika. Iya, harusnya Alika yang bilang makasih ke Devin. Alika menatap ke arah Devin yang ternyata juga sedang menatapnya. Mata mereka berdua saling bertemu pandang selama beberapa saat, setidaknya sampai Devin berkata, mulut lo ada ilernya. Alika pun dengan segera menutup mulutnya, lalu mengelus bibirnya pelan. Gak ada, kok. Siapa suruh percaya, ucap Devin lalu kembali berjalan melewati tubuh Alika. Langsung pulang. Devin dan Alika sedang berada di dalam mobil. Alika menggeleng. Ke minimarket dulu buat beli bahan makanan. Soalnya di rumah udah mau habis. Mobil mereka berdua melaju dengan pelan, sampai akhirnya Devin menginjak rem secara mendadak karena ulah Alika. Devin berhenti. Beli lonte-lonte. Alika menunjuk ke pinggir jalan. Devin menatap Alika tajam. Ngomong apa? Itu, beli lonte. Alika menunjuk pada motor yang sedang parkir di pinggir jalan. Bersambung.